selama aku ada di depanmu, jangan takut. Seburuk apapun jalan itu, asal aku di depanmu, jangan takut. Akhirnya saya melangkah menikah dengan suami. Ya, kami memulai pernikahan bukan pernikahan yang mewah seperti biasa orang-orang. Saya menikah dengan suami saya dalam keadaan papanya bangkrut. Saya juga dibuang dari keluarga, dan waktu itu saya telepon papi saya bilang, papi saya mau menikah. Papi saya jawab, kamu siapa? Saya bilang, saya Debbie, anaknya papi. Saya sekarang di Solo, saya mau menikah. Papi saya bilang, saya punya anak Debbie dulu, tapi sekarang sudah mati. Jadi kalau kamu menikah atau kamu dikubur, kamu mati, nggak usah kabari ke keluarga, karena memang kami anggap kamu sudah tidak ada. Saya membuka hati. Saya bilang, saya nggak peduli tentang agama, saya cuma pengen ketemu Tuhan. Karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan orang, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Kau kumpulkan kami untuk merayakan kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Terima kasih. Ini sih bukan diri saya ya, Pak Michael Gunawan, tolong biasa aja ya. Iya Bapak Ibu, tadi ada ibu yang bilang, Bu Debbie bagus kayak gini terus, kalau khotbah kayak gini. Kalau saya pakai baju kayak gini, nanti khotbah saya shalom Bapak Ibu. Iya, terima kasih dulu buat semua sahabat, teman, keluarga yang sudah datang malam hari ini. Ya, tadinya maaf terkesan dadakan juga undangannya, karena tadinya saya dan suami tidak berniat untuk merayakan apa-apa, dan memang kami tidak pernah merayakan. Tetapi ada yang ngomong begini, Bu, ini 25 tahun loh, kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Terus ada teman saya yang suaminya juga udah meninggal, dia bilang gini, Bu, saya masih pengen merayakan anniversary pernikahan, tapi suami saya sudah meninggal. Jadi aduh, saya takut juga ya, nanti kalau suami saya meninggal terus saya udah nggak bisa merayakan gitu ya, mumpung masih ada lah kita, atau saya yang meninggal ya, suami saya kan nggak bisa merayakan, jangan kawin lagi loh ya. Jadi kita merayakan Bapak Ibu ya. Dan malam ini sebenarnya ya nggak ada khotbah, saya cuma sedikit mau bersaksi. 25 tahun harus saya singkat. Saya undang suami saya deh yang main piano, kamu turun dulu ya, untuk tenang pemirsa ya, untuk mengingat bagaimana dulu kami itu, saya tadinya waktu saya terima Tuhan Yesus, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menikah karena saya sama Tuhan sudah cukup, dan kayaknya saya takut untuk menikah, mengingat bagaimana pedihnya perjalanan hidup saya saudara ya. Bukan hal yang mudah ketika saya terima Tuhan Yesus, di saat hidup saya hancur, ada banyak hal yang saya lalui, dan jadi ketika saya ketemu ya, saya pikir saya tidak mau menikah. Ada banyak hal yang saya takuti, tapi saya dapat peneguhan Tuhan waktu itu. Tuhan cuma bilang, saya dapat penglihatan, saya berdiri di padang gurun dan jalan itu berkelok-kelok, nggak tahu ujungnya di mana. Saya bilang, Tuhan, saya takut lewati jalan itu. Waktu saya mau memutuskan menikah, tapi saya tiba-tiba dapat penglihatan Tuhan Yesus turun, Dia berdiri di depan saya, Dia pakai jubah putih, dan saya tangkap ujung jubahnya. Saya bilang, Tuhan, jangan tinggalkan saya di sini, saya nggak tahu mau jalan kemana. Tuhan itu cuma menoleh ke belakang dan berkata begini, selama aku ada di depanmu, jangan takut. Seburuk apapun jalan itu, asal aku di depanmu, jangan takut. Akhirnya saya melangkah menikah dengan suami. Ya, kami memulai pernikahan bukan pernikahan yang mewah seperti biasa orang-orang. Saya menikah dengan suami saya dalam keadaan papanya bangkrut. Saya juga dibuang dari keluarga, dan waktu itu saya telepon papi saya bilang, papi saya mau menikah. Papi saya jawab, kamu siapa? Saya bilang, saya Debbie, anaknya papi. Saya sekarang di Solo, saya mau menikah.
Tapi saya bilang, saya punya anak baby dulu, tapi sekarang sudah mati. Jadi kalau kamu menikah atau kamu dikubur, kamu mati, nggak usah kabari ke keluarga, karena memang kami anggap kamu sudah tidak ada. Dan saya akhirnya menikah dengan suami saya, saudara, dan kami menjalani kehidupan rumah tangga bukan yang mudah, 25 tahun, kalau bukan karena Tuhan. Tapi satu komitmen kami punya komitmen, suami saya dari muda, dari masih kecil dia di sekolah minggu, ya. Satu yang kuat dalam hati kami, apapun keadaan kami tidak akan pernah tinggalkan pelayanan. Kami akan melayani Tuhan, ya. Ini foto-foto kita dulu waktu masih kurus, saya pernah kurus, saudara. Ya, bayangkan dulu ini kita nih. Waktu baru-baru pertama menikah, itu saya pernah kurus kan, ada fotonya ya. 25 tahun, dan saya cuma mau bilang tidak pernah kami sesali untuk melayani Tuhan, karena Tuhan itu baik. Saya pengen nyanyi sama-sama pujian ini, ya. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari kita merenung sejenak, saudara, di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, rumah tangga demi rumah tangga hancur. Ada begitu banyak perceraian yang terjadi di luar sana. Tanpa Yesus, semuanya akan menjadi sia-sia. 25 tahun bukan waktu yang singkat buat kami melewati. Ada banyak air mata di sana. Ada banyak pengalaman yang berat yang kami lewati. Tapi komitmen untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu yang menjadi kekuatan buat kami. Itu yang menguatkan kami. Itu yang menopang kami. Kami bersyukur saudara mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian kami. Kami dulu hidup berkekurangan. Saya bersaksi, kami pernah dikejar debt collector, nggak bisa bayar utang. Anak-anak juga melihat, tapi kami melihat Tuhan. Iya, dan saya mau bilang sama anak-anak muda yang belum nikah, jangan pernah takut selama kau berjalan dengan Tuhan Yesus. Bagi kita juga yang sudah menikah, mungkin hari-hari ini rumah tangga kita sedang tawar, undang Tuhan untuk anggur barunya itu penuhi rumah tangga kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap pada Dia. Dan saya pengen nyanyi satu lagu dengan anak-anak. Anak-anak mana? Saya nggak janjian sama mereka nggak mau naik ini. Angie, Karen, Dea, maju ke depan. Kita menyanyi pujian yang buat kita semua, saudara, bahwa Tuhan itu memberkati keluarga kita semua. Ya, keluarga rumah tangga kita. Ayo, ya, ini anak-anak kami. Tuhan luar biasa. Kita nyanyi sama-sama, saudara, di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, banyak pernikahan yang hancur. Kita percaya bahwa berkat Tuhan baik. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Bahwa berkat Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, anak cucu kita, generasi demi generasi. Suami istri boleh bergandengan tangan. Kasih Tuhan bukan hanya bagi keluarga kami, 25 tahun Tuhan mencurahkan kebaikan dan kasih-Nya. Tapi malam ini Tuhan juga mau memulihkan setiap anggur pernikahan yang mulai tawar. Saya minta suami istri bergandengan tangan, berdoa bagi generasimu, bagi anak cucumu,
supaya Tuhan terus menjadi yang utama dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak ada kekuatan lain hari-hari ini selain Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita. Kami sama-sama berdoa, kita berdoa di tengah-tengah generasi yang banyak yang hancur karena pernikahan yang gagal. Anak-anak yang broken home, mereka jatuh dalam free sex, dalam narkoba. Kita berdoa saudara, biar Tuhan jadikan rumah tangga kita menjadi dampak, menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang di luar sana. Kami percaya berkat-Mu tercurah dalam pernikahan rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami berdoa bagi rumah tangga yang hancur di luar sana. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menyinari. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Dimulai dari setiap kami yang ada malam hari ini. Biar kasih Kristus menyinari setiap rumah tangga kami. Biar firman-Mu Tuhan menerangi pernikahan kami. Tidak ada dosa, tidak ada kutuk di tengah pernikahan kami. Karena Tuhan Yesus sudah lahir dan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan amin, 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 Jesus. Terima kasih Yesus. Saya minta dengan hormat Pak Konrad bisa mendoakan kami dan seluruh hamba Tuhan, Pak Michael Gunawan, Pak Joshua Supit, untuk bisa maju sama-sama mendoakan kami. Terima kasih Tuhan. Baik rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir, saya mohon dengan kerendahan hati untuk kita bersama-sama ada di depan sini untuk kita mendoakan keluarga yang Tuhan berkati dengan luar biasa ajaib. Bagi semua jemaat kekasih Tuhan yang hadir juga tanpa kecuali, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan setiap anak Tuhan di tempat ini. Tidak lain, tidak bukan untuk diberkati, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan kata Yesaya 55 ayat 89, rancangan Tuhan bukan rancangan kedua kekasih yang telah diberkati, saudara kasih hambanya Pastor Daniel dan Pastor Debbie bersama ketiga anak, bersama seluruh kekasih Tuhan di tempat ini. Dan jalan saudara dan kami semua di tempat ini tidak sama dengan jalan yang Tuhan tetapkan, gariskan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Perbedaannya setinggi langit dan bumi, rancangan rencana Tuhan, dan Dia akan membawa pada akhirnya damai, sejahtera, sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa, banyak jiwa, banyak jiwa. Seperti contoh kedua kekasih dalam perjalanan 25 tahun tidak secara kebetulan, Tuhan izinkan mereka mengalami proses yang tidak menyenangkan, tapi itu rancangan Tuhan. Dan saat ini waktunya mereka menuai. Bukan hanya mereka mendapatkan damai, sejahtera, sukacita, mereka diberkati, tapi lebih daripada itu, Tuhan telah pakai mereka menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran Tuhan surga. Saat ini kita padukan iman, kita sehati arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terangkat, kami padukan iman, kami sehati menyerahkan kedua kekasih yang Kau panggil, pilih, tetapkan secara khusus, di mana mereka telah menjadi saluran berkat, dimanapun mereka berada. Setiap pemberitaan firman yang disampaikan, setiap kesaksian, setiap kehadiran anak Tuhan, ada hadirat, ada urapan, ada lawatan Tuhan menyertai kedua kekasih ini. Dan melalui pelayanan mereka Bapa, kami imani percaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran Tuhan surga. Dan mereka akan melihat sampai anak cucu cicit mereka. Itulah komitmen mereka, bukan hanya kehidupan mereka, tapi seluruh kehidupan yang Tuhan ciptakan dalam keberadaan mereka, yang mereka terima, yang mereka alami, dan mereka syukuri, dan mereka persembahkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan melihat sampai anak cucu cicitnya dipakai dan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat kekasih Tuhan, keluarga lepas keluarga yang hadir di tempat ini, inilah tempat di mana Tuhan ada. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia, dan kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil, pilih, tetapkan secara khusus untuk menjadi berkat bagi keluarga besar kita masing-masing. Dimanapun Anda berada, Tuhan telah beri otoritas, Tuhan telah beri mandat. Sewaktu Anda berkata, suamiku, istriku, hari depanku, anak cucuku diberkati, diselamatkan, dan apa yang Anda ucapkan perkataan dengan iman Anda terjadi sesuai imanmu. Yakini, imani, percaya Tuhan saudara saya, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk apapun juga. Ayub 42 doa, aku tahu setiap perancanganmu tidak pernah gagal.
Dan apa yang dia rambakan, apa yang dia rancangkan, tidak lain tidak bukan sekedar harta itu kecil di hadapan Tuhan, tapi lebih daripada itu. Setiap anak Tuhan perlengkapi dengan luar biasa ajaib. Matius 16 ayat 19, dia telah berikan kunci kerajaan surga. Bukankah luar biasa? Bukan berikan kunci safety box Anda, mungkin juga yang ada di bank, di apapun juga, tapi lebih daripada kunci kerajaan surga. Untuk apa? Melalui ucapan perkataan Anda, saya banyak jiwa, terutama dan paling utama keluarga kita masing-masing. Dan ini telah disaksikan oleh Pastor Daniel dan Pastor Debbie. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai, sekalipun sangat berat, tapi itulah romantika kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka jalani tetap dengan ucapan syukur. Mereka berterima kasih karena mereka tahu Tuhan tidak pernah gagal. Dan janji firman Tuhan anak-anak Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Langkah kehidupan kemanapun Anda pergi, Tuhan ada bersama saya. Dia memegang kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, bisnis, pekerjaan, hari depanmu di tangan kanan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Dan goalnya dari Tuhan, anak-anak Tuhan keluar lebih daripada penang. Terima kasih Bapak, berkat hadirat urapan lawatan Tuhan materaikan dalam kehidupan kedua kekasih ini, sehingga setiap pelayanannya dimanapun dia melayani, sekali lagi kami percaya dia memuliakan, meninggikan, mengagungkan Kau, sebab hadirat urapan lawatan Tuhan menyertai kedua kekasih ini. Ketiga anak yang Tuhan tipkan juga diberkati sesuai dengan panggilan talenta yang Tuhan tipkan dalam kehidupan mereka masing. Mereka Tuhan akan bertanggungjawabkan, kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya setiap hadiran Tuhan yang hadir pada saat ini, malam hari ini, setiap anak kasih Tuhan diberkati. Engkau panggil, Engkau pilih, tetapkan menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Dan dalam posisi keberadaan mereka masing, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, di situ ada Tuhan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Dan terutama sekali lagi menangkan jiwa menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Apa yang dapat kami persembahkan bukan hidup kami, keluarga kami, tapi lebih daripada itu, sanak pemilik keluarga, teman yang Anda kasih, dimenangkan untuk hormat kemuliaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sekali lagi. Nggak bisa ngomong. Saya boleh bersaksi dikit, boleh? Ya, saya bersyukur 25 tahun yang kami alami, seperti yang biasa saya saksikan. Waktu itu kami mau menikah, saya ketemu istri saya, dia sudah hamba Tuhan, dan saya juga hamba Tuhan. Waktu dia mengajak menikah, di benak pikiran saya mau memasukin keluarga yang surgawi, keluarga yang pokoknya yang surgawi, di mana dia hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Jadi saya punya pemikiran saya akan bangun sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi apa yang saya dapat sewaktu kami menikah, istri saya punya satu kebiasaan, nggak apa-apa ya, satu kebiasaan yang mungkin itu belum disembuhkan waktu kami melayani Tuhan. Kami berhidup bersama, setiap kami salah paham, dia marahnya itu levelnya, kalau bon cabe itu level 10, dan kemudian setiap kita salah paham, dia marah, dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok, terus dia pergi dari rumah. Semua orang nggak tahu, karena kita hamba Tuhan. Saya nggak bercerita dengan siapapun, saya hanya selalu berteriak sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau membangun keluarga yang surgawi, tetapi yang kudapatkan kayak gini Tuhan. Setiap salah paham selalu demikian. Kemudian di satu perenungan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau gini terus, setiap salah paham dia benturkan tembok, kemudian dia pergi itu matikan handphone saudara, dan saya dibikin bingung sama dia. Sempat waktu itu kita lahir Enji anak pertama, baru beberapa minggu dia pergi bawa anak itu, kemudian matikan handphone. Saya nyarinya bingung,
Saya mau berteriak sama siapa, saya mau ngomong sama teman, kita ini hamba Tuhan, lu hamba Tuhan ngapain hidup kayak gitu? Harus pencitraan kan, harus terlihat baik. Tapi itu keadaan saya waktu itu. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan gini, Tuhan, kalau hidup rumah tangga saya kayak gini terus, ke depan kayak apa saya nggak tahu. Saya cuma punya satu impian, keluarga yang melayani, keluarga yang saling mengasihi. Tapi yang terjadi kayak gini. Di satu saat, saya ingat waktu itu jam 11 malam, kita selisih paham, kemudian dia marah besar, dia bahkan sampai semua barang mungkin ya, waktu itu dibanting-banting. Saya berdoa sama Tuhan, saya bingung waktu itu, saya bingung gimana Tuhan. Saya ingat satu hal, diingatkan Roh Kudus waktu itu gini, coba kamu tanya ke istrimu, diingatkan Tuhan, anggap aku ini papimu, aku ini papahmu, coba kamu peluk saya. Waktu saya ngomong gitu, dia tambah marah dulu, tambah meronta-ronta, sampai marahnya itu saya sampai nggak bisa bayangkan ya. Kalau orang marah kan biasa teriak-teriak selesai, udah dia kalau marahnya itu kayak histeris gitu. Ini saya buka, ini dulu tapi saya buka. Nggak, akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau malam ini Tuhan selesaikan masalah saya dalam keluarga. Saya waktu itu sempat ngomong gini, Non, kamu itu simpen luka batin. Dia tambah marah. Kamu jangan ajarin saya. Kita setiap hari, saya ini melayani orang yang sakit hati. Saya melepaskan orang yang pokoknya kepahitan. Kamu jangan ngajarin saya. Kita kenal, aku sudah pendeta. Saya bingung lagi, saudara. Saya bingung. Karena saya ini imam musik, saya bingung, saya ambil gitar. Karena saya bingung udah dengan kata-kata dia tambah meronta-ronta, saya ambil gitar. Saya udah nggak bisa kehabisan ngomong, saya cuma nyanyi. Turunin kali ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kondisi itu dia meronta-ronta, saudara. Kasih. Pokoknya kamu jahat, saya dibilang jahat, surgawi. Saya tetap nyanyi terus, kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Saya melayani dia, saudara, sampai 3 jam. 3 jam dia meronta-ronta terus, dan dia marah-marah terus. Saya tahu itu luka dalam hatinya. Kemudian waktu dia sempat dia teduh, saya bilang, anggap saya papimu, aku minta maaf. Kemudian dia rangkul saya. Saat itu juga pemulihan terjadi, dan luar biasa. Ternyata walaupun dia melayani Tuhan, dia masih menyimpan, waktu itu dia diusir dari papinya waktu dia jadi Kristen. Tapi dia karena kesibukannya melayani Tuhan, tapi ternyata masih ada sakit hati. Dan sejak saat itu pemulihan terjadi, dan sampai sekarang dia tidak marah-marah seperti itu. Dan luar biasa, ini saya saksikan. Kenapa? Sebab kami nggak mau tutup-tutup diri bahwa kami hamba Tuhan. Hamba Tuhan mempunyai sisi yang berbeda yang mungkin Bapak Ibu tidak ketahui, tapi yang saya tahu pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan di saat pemulihan terjadi, keluarga kita sekarang, keluarga saya, keluarga yang surgawi. Amin. Dan yang kedua, boleh lagi ya? Banyak Pak. Boleh lagi. Ini tadi kan suruh ngasih kata-kata kan. Istri saya ini saya bilang, dari kami tidak punya apa-apa sampai mungkin saat ini kami mencicipi sesuatu yang dari Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh masalah kehidupan kami. Kami pernah dulu membuka percetakan karena keterbatasan kami nggak bisa bayar sebagainya. Dia nyusun buku dalam keadaan hamil. Kita dulu punya renungan harian yang se-Indonesia, karena kita nggak bisa bayar pegawai awalnya. Dia perut hamil besar, dia nyusun kertas
saya ngangkat kertas, saya membawa kertas yang banyak, saya naik motor dari ujung sampai ujung sampai pulang, tapi setiap saya sampai rumah dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengucap syukur, dia bersuka cita, dan ada uang, tidak ada uang, dia tidak pernah mengeluh. Sampai saat ini Tuhan berkati kami, dan kami selalu ingat masa-masa di mana kami merasakan bersama. Dan anak-anak kami selalu kami ajarkan, saat kami tidak punya uang, saya kumpulkan mereka, kita ngomong sama mereka, papi mami nggak ada uang, kita berdoa, kita punya Tuhan yang mampu. Bahkan waktu kami, rumah kami waktu itu sempat kami tidak bisa bayar, kami kumpulkan anak-anak dan kami ngomong sama anak-anak, papi mami sudah tidak punya uang untuk bayar dan rumah ini akan disita. Tapi mereka tetap bersuka cita, mereka berdoa, dan dari situlah kami ajarkan anak-anak kami tentang Tuhan Yesus. Iman yang mereka lihat keluarga kami bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi iman itu kami lakukan di saat kami ada, tidak ada. Sampai sekarang mereka melihat bahwa Tuhan itu ada. Puji Tuhan. Iya, kata-kata buat saya bersyukur saudara, memang Tuhan itu baik, makanya saya dipertemukan dengan suami yang begini model. Ya, orang Solo yang diam, yang sabar. Saya nggak bayangkan kalau saya dapat suami bukan dia, mungkin udah cerai 1-2 tahun pertama nikah udah cerai pasti. Ya, karena ya itulah saya masuk dalam pernikahan dengan luka batin yang belum sembuh. Ya, tapi sudah pelayanan, sehingga pelayanan ditutupi dengan pencitraan. Kami nggak tahu mau konseling bagaimana ya. Kita ini kan pendeta, masa kita konseling nanti ketahuan dong boroknya kita. Ya, sementara kan pendeta itu yang dijual harus pura-pura kudus, pura-pura gini. Iya, nggak harus pura-pura kalau belum bertobat, maksudnya kayak kita dulu, ya. Nah, waktu itu kita berpikir bagaimana ya, tapi ya itulah Tuhan. Ternyata Tuhan nggak mau kita membangun dengan kepura-puraan, tapi Tuhan mau memulihkan setiap kita. Saya bersyukur dapat suami yang luar biasa, yang sabarnya begini, saudara, sehingga ya kami bisa dipulihkan sama-sama, ya, dan kita mau menua bersama, ya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Udah jangan panjang-panjang. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu saudara. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Daniel. Baik Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan menyaksikan video berikut. Silakan. Kalau kita itu datang ke pernikahan orang, lalu atau kita bikin pesta, orang menyumbang kepada kita, maka kita harus catat ya, jumlah sumbangan itu berapa, supaya kalau nanti dia anaknya menikah, maka kita harus apa Bapak Ibu? Harus membalas, ya kan? Dan kalau balas itu setara dengan yang dia sumbang sama kita. Jadi ya memang saya juga agak aneh gitu ya, datang di pesta ditulis ya amplopnya itu nomor berapa, supaya ketahuan, oh Bu Debbie Basir ini nyumbangnya sekian. Agak-agak gimana ya sebenarnya ya. Tapi itu katanya suami saya, kalau di sini tuh begitu, supaya nanti kalau nanti dia bikin acara anaknya menikah, maka kita wajib datang dan membalas apa yang dia beri. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi setara, itu kasihnya biasa. Itu kasihnya orang dunia semua begitu. Ya, tapi ketika ada orang datang ke pesta kita, dia nggak nyumbang karena dia berkekurangan. Lalu ketika dia bikin pesta, maka kita menyumbang besar. Itu yang luar biasa. Yesus lebih luar biasa lagi. Ya, kalau ada kasih yang melampaui batas itu begini saudara, ada orang berbuat jahat sama kita, tapi kita harus berbuat baik kepada orang itu. Nah, itu kasih yang melampaui batas. Saudara pernah nggak mengalami ada orang bikin jahat sama saudara, tapi saudara harus berbuat baik sama orang itu, dan itu tidak mudah. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan waktu manusia itu benar,
Tapi ketika kita berdosa, kita ini terpisah dari Tuhan, manusia memberontak dari Allah, disitulah Tuhan datang. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tapi kita belajar dari Kristus hari ini, kita baca bersama 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kenapa Yesus itu harus datang ke dalam dunia. Dulu ketika saya belum percaya Tuhan Yesus, ketika saya belum menjadi orang Kristen, saya dulu berpikir bahwa orang Kristen itu bodoh banget ya. Kenapa mereka percaya kepada Tuhan yang mati? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus mati? Ya, saya dulu tidak mengerti. Ya, yang ada di benak saya itu secara manusia saya berpikir, ya kalau dia Tuhan, ya masa dia kalah? Kenapa dia mati? Saya berpikir bahwa orang Kristen itu bodoh, ya. Agamanya itu agama yang bodoh, mempercayai Tuhan yang datang, yang maha kuasa, kenapa harus mati? Bapak Ibu, ya, ketika kita tahu kenapa Yesus harus mati, itu sangat luar biasa. Jadi saya baru mengerti setelah saya beberapa kali ke Israel. Tahun ini 2 kali, setiap tahun 2 kali saya pergi ke Israel. Nggak usah takut, nggak ada bom. Kalau belum waktunya mati, nggak mati. Amin. Saya yang paling spesial adalah yang kemarin, ya pada bulan Oktober itu saya berangkat. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya bisa masuk sampai ke dalam kubah emas. Bukan hanya di halamannya, tapi masuk sampai ke dalam bangunannya. Ya, puji Tuhan saya dapat kesempatan bisa masuk ke Dome of the Rock. Dome of the Rock itu kenapa menjadi satu bangunan yang sangat luar biasa, dan ya semua orang menganggap itu adalah tempat yang sangat sakral. Karena kubah emas itu, Dome of the Rock itu adalah bangunan yang sangat penting untuk 3 agama besar di dunia. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Muslim. Kenapa itu bersejarah bagi orang Yahudi? Karena itu adalah bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo di situ. Ya, bagi orang Kristen itu adalah bangunan bersejarah karena kita percaya Abraham pertama kali disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya di Bukit Moria, itu di tempat itu yang sekarang kubah emas itu Dome of the Rock. Yang ketiga, kenapa bangunan itu menjadi penting bagi orang Muslim? Karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga itu dari Bukit Moria, itu dari Dome of the Rock. Jadi bangunan itu menjadi perebutan bagi 3 agama. Ya, dan sekarang dikuasai oleh Muslim, tapi yang menjaga itu tentara Yahudi. Ya, kemarin saya boleh masuk, itu emas semua saudara, atasnya itu benar-benar emas asli. Lalu kalau kita kembali kepada sejarah, ya, kalau kita pergi ke Israel itu kita baru bisa tahu, ya, waktu Yesus kita tahu bersama Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena sejak zaman perjanjian lama, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu bisa disucikan hanya dengan darah, karena nyawa ganti nyawa. Ya, itu adalah peraturan hukum Taurat. Makanya manusia dosanya bisa dikuduskan hanya dengan darah, dan itu bicara tentang nyawa. Ya, setiap setahun sekali
imam besar harus masuk ke ruang maha kudus di bait suci untuk apa? Mempersembahkan korban sebagai penyucian dosa manusia. Berkali-kali Allah itu ingin manusia itu bebas dari dosa, mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan. Karena dosa itu membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Dan satu keadaan yang paling tragis dari seorang manusia adalah ketika dia hidup terpisah dari Tuhan. Sekaya apapun saudara, kalau engkau hidup tidak bergantung kepada Tuhan dan tidak dekat dengan Tuhan, maka hidupmu itu paling kasihan saudara. Orang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi dosa itu adalah penghambat antara manusia dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doamu, kata Tuhan. Tapi apa? Dosamu itu menjadi penghalang yang baik terjadi atas kamu. Kenapa kita nggak mengalami janji Tuhan? Karena ada dosa. Lalu manusia itu di dalam kengerian hidup, mereka hidup dalam kegelapan, dunia menjadi gelap karena hukuman dosa itu adalah maut. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia karena tidak ada lagi darah yang dapat menghapus dosa manusia yang begitu kotor, ya. Lalu Yesus harus turun ke dalam dunia, Allah sendiri yang harus datang ke dalam dunia, mengutus anaknya Kristus Yesus Tuhan. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ketika Yesus akhirnya ada di dunia, dia harus disalibkan. Ini yang tadi saya bilang, kenapa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan yang mati. Saudara harus mengerti sejarah ini agar engkau bisa menceritakan kepada orang lain. Ketika di Israel, kita pergi ke rumah Imam Kayafas. Di situ Yesus ditangkap dan dia dikurung di penjara bawah tanah. Kalau saudara melihat di sana sendiri bagaimana dengan mata kepala, itu dia masuk di penjara bawah tanah, bukan turun pakai tangga. Dia diikat pakai tali saudara tangannya, lalu dia diturunkan dari lubang kecil. Badannya diturunkan pakai tali digantung. Jadi ketika dia diturunkan dengan tangan yang tergantung itu, bayangkan ini ketarik semua tulang-tulangnya, semuanya remuk saudara. Waktu itu akhirnya Yesus dihakimi di situ. Dan mereka bertanya, kira-kira alasan apa yang harus kita berikan kepada Kristus ini untuk dia bisa dihukum mati? Karena pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pengen membunuh Yesus. Mereka tidak menemukan alasan, mereka takut kepada rakyat, kepada pengikut Kristus yang begitu banyak saat itu. Mereka membayar saksi-saksi dusta untuk bersaksi tentang Kristus supaya diberatkan. Lalu ketika ada satu orang yang maju dan berkata, dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia telah menghujat Allah. Apa hujatannya? Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini, Dome of the Rock itu, dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka berkata, dia menghujat Allah. Bangunan itu bagi bangsa Israel adalah bangunan yang sangat sakral, karena di sana tempat mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dengan gampangnya Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kristus merobohkan bait Allah itu adalah dengan kematiannya manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban di bait Allah itu yang dilakukan oleh imam besar. Makanya kita tahu bersama ceritanya, akhirnya Yesus dibunuh di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata waktu Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Bukan hanya imam besar yang boleh datang setahun sekali untuk menghampiri Tuhan, tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus menerima darahnya,
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Lalu saya baru mengerti, saudara, oh ternyata memang Yesus itu datang untuk mati. Dan apa yang dimaksudkan dia merobohkan bait Allah itu? Supaya kita ini tanpa perantara bisa datang sendiri kepada Tuhan. Natal adalah bukti kasih Kristus yang melampaui segala batas. Kita harusnya terhukum, kita harusnya mati. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Karena saya bukan terlahir dari kecil Kristen, tapi saya haji dan saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya hidup di dalam dosa. Saya melakukan apa yang saya mau, karena saya pikir itulah kebahagiaan dan itulah kemerdekaan hidup. Tapi ketika saya hidup dalam dosa, hidup saya makin hancur, iblis makin tuduh kamu, ya kenapa kamu hidup, kamu sudah hancur. Orang yang hidup dalam dosa itu tidak mungkin ada damai sejahtera dalam dirinya. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun tanpa uang, walaupun miskin, kalau kita dekat dengan Tuhan, bahagia kita. Amin. Amin ya Relanda. Walaupun nggak ada duit, dekat Tuhan bahagia. Saya bukan berteori karena saya sudah mengalami. Ya, saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Saya pernah hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup saya. Lalu akhirnya tahun 95, ketika saya berpikir mau mengakhiri hidup saya sudah melakukan semua dosa, dan saya tiba di satu titik kejenuhan hidup. Saya merasa nggak ada yang sayang sama saya. Papi saya tiap hari pukulin saya sampai biru-biru badan saya. Dan iblis ngomong, nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang mengasihi kamu. Mati aja, bunuh diri aja, hidupmu sudah kotor, kamu penuh dosa. Masa depanmu juga sudah hancur. Semua intimidasi iblis itu datang kepada saya. Dan alasan yang paling kuat untuk saya mau mengakhiri hidup saya, karena saya beriblis bilang, tidak ada yang mengasihimu. Papi saya kalau pukul saya, saudara, rambut saya dijambak, saya dihajar sampai biru-biru badan saya. Dan perasaan tidak dikasihi itulah yang mendorong saya untuk saya mau mengakhiri hidup saya. Kalau saudara lihat semua orang yang bunuh diri itu sebenarnya entah itu karena masalah hutang, karena masalah apa, problem yang paling besar dalam hati mereka adalah karena mereka tahu tidak ada orang yang mengasihi mereka. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu kasih. Karena itu setiap manusia membutuhkan kasih. Waktu saya tahu nggak ada yang mengasihi saya, iblis berhasil meyakinkan saya, orang tuamu aja nggak sayang sama kamu, nggak ada yang sayang sama kamu. Tiap hari saya berpikir mati, paling enak itu mati. Lalu sampai satu saat saya tulis surat buat orang tua saya bilang, mami, papi, saya minta maaf, tapi ini yang terbaik. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau saya ini jadi anak yang tidak berbakti. Dan saya juga minta maaf kalau saya mengambil keputusan bunuh diri. Kalian tidak pernah mengerti saya. Bahkan saya tahu kalian tidak ada satupun yang sayang sama saya. Selalu itu yang keluar dari hati saya. Tidak ada orang yang sayang sama saya. Tapi malam itu sebuah pertanyaan muncul di kepala saya begini. Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Lalu sebuah pertanyaan muncul, kenapa Tuhan menciptakan saya? Cuma untuk hidup seperti ini? Cuma untuk hancur? Cuma untuk bikin dosa? Cuma untuk dipukulin? Cuma untuk bunuh diri? Apa rencana Tuhan bagi saya? Kenapa Tuhan ciptakan saya ke dunia? Ada begitu banyak pertanyaan tentang Tuhan yang berkecamuk di kepala saya, saudara, dan itu nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Lalu saya mulai penasaran untuk mencari siapa Tuhan itu. Dan Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia
dekat. Jangan puas cuma dengan menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya dengan beragama Kristen, karena tidak semua orang Kristen selamat masuk surga. Ingat, Yesus berkata, di akhir zaman nanti ketika dia datang kembali, banyak orang akan berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jangan puas cuma dengan menjadi orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan tiap hari Minggu. Kalau hidupmu nggak pernah berubah, kalau engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan, engkau tidak layak untuk masuk surga. Katakan amin. Lalu Bapak Ibu, saya mulai bertanya, siapa Tuhan itu? Di mana dia? Kenapa dia menciptakan saya? Dan ternyata itu diperhitungkan Tuhan sebagai iman sebiji sesawi, di mana ada satu kerinduan di hati saya untuk mencari siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan sejak hari itu saya terus penasaran bertanya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Semakin galau hati saya, satu saat di kamar malam itu saya berpikir, saya mau mati saja, saya mau bunuh diri saja. Tapi malam itu saya nangis dan saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya cuma mau, kalau memang engkau itu ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya nangis malam itu sejadi-jadinya di kamar saya bilang, siapa engkau Tuhan? Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu. Dan malam itu saudara, Yesus mendatangi saya secara pribadi di kamar saya. Roh Kudus turun, saya nangis berjam-jam, merasa diri paling kotor. Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka dia akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya menangis, saya bilang, Tuhan, siapa engkau? Saya membuka hati. Saya bilang, saya nggak peduli tentang agama, saya cuma pengen ketemu Tuhan. Karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan orang, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan malam itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hampir 1 jam lebih saya menangis di kamar saya. Ada pertobatan yang terjadi. Saya merasa saya paling kotor, saya ini sombong, dan Roh Kudus menginsyafkan saya malam itu. Sejak malam itu saudara, ada sukacita besar waktu Yesus lahir di hatimu. Ingat, Natal itu bukan soal 2000 tahun lalu Yesus lahir dan di Bethlehem, tapi tahun ini pertanyaannya, apakah Kristus sudah sungguh-sungguh lahir dalam hati dan hidup kita? Waktu Dia sungguh-sungguh lahir, maka Dia akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Ketika saya terima Tuhan Yesus malam itu, apa yang terjadi? Hidup saya berubah. Ada satu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab setiap hari, 6-7 jam saya baca Alkitab. Bukan baca di atas meja. Kadang saya baca di kamar mandi, di toilet saya baca, karena saya takut ketahuan papi saya. Sejak kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Papi saya bilang, apalagi kamu pacaran dengan orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan orang Kristen, kata papi saya, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan itu tertanam di dalam benak saya. Saya tidak berani bergaul dengan orang Kristen. Saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen, yang bertobat. Yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Lalu akhirnya saudara, saya mengalami Tuhan. Tiap hari saya cuma baca Alkitab, dan apa yang Rasul Paulus katakan, iya benar, bahwa ketika aku ada dalam Kristus, pengenalan akan Kristus itu segala-galanya. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah semua itu. Karena mengenal Kristus itu lebih
berharga dan itu beruntung. Bayangkan saudara, saya dulu tukang keluar malam, tukang dugem, pulang jam 2 pagi, dipukuli, dihajar, ya. Siapa yang bisa merubah orang seperti saya? Satu, waktu Yesus lahir dalam hati kita, kita buka hati bagi Dia. Karena itu saya selalu berkata, semua kita harus punya pengalaman pribadi. Natal itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itu harus terjadi. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, saudara. Saya yang dulunya tukang marah-marah, saya dulunya tukang berantem sama adik saya, sama kakak saya. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya benar-benar berubah, saudara, 180 derajat. Makanya ketika pertama kali saya mengaku di depan keluarga saya, 1 tahun lamanya saya simpan iman saya, saudara. Tapi akhirnya saya nggak tahan. Saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Jadi kalau saya nggak ngaku Yesus di depan keluarga saya, maka saya nggak selamat, cuma dalam hati saja. Akhirnya saya berdoa minta kekuatan dari Tuhan. 3 bulan saya doa puasa, cuma untuk ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Hari itu saya menghadap sama papi saya bilang, papi, saya mau minta izin. Mau kemana? Mau ke gereja. Papi saya kaget, marah, heran, syok. Dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya dia bilang begini, oh, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus memang harus jadi apa? Aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Coba tanya kanan kirimu, kamu sudah aneh belum? Ya. Orang yang mengalami Natal dalam hidupnya, yaitu Kristus lahir dalam hidupnya, dia pasti jadi aneh. Kenapa aneh? Saya dulu tukang keluar malam, dugem, pulang pagi. Waktu ketemu Yesus, nggak suka keluar malam lagi. Saya dulu kalau berantem sama adik saya, pukul-pukulan, saya maki-maki, saudara, nggak usah dilihat, ini cuma meja yang diangkat. Ini semua mata tertuju ke sini loh ya. Memang banyak orang kepo ya. Saudara, dulu saya, ini meja buat apa? Oh, kasih minum sama saya, terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Sebenarnya nggak perlu loh ya. Lalu saudara, saya pikir ya, waktu saya bertobat terima Yesus, saya yang tadinya tukang marah, tukang maki, Tuhan ubahkan. Saya nggak pernah lagi balas jahat dengan jahat. Saya dulu di rumah paling malas. Waktu saya ketemu Yesus, saya jadi paling rajin. Saya dulu judi, ya. Ketika saya terima Tuhan Yesus, nggak mau judi lagi. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup saya. Saya dulu pelit. Waktu saya terima Yesus, nggak pelit lagi. Bilang amin. Karena orang kikir tidak masuk. Bilang kanan kirimu, orang pelit nggak masuk surga loh. Ya. Kenapa saya ngomong tentang pelit ya ini ya? Berarti ada ini yang pelit-pelit di sini. Tapi saya tahu orang Semarang itu nggak pelit ya. Insya Allah. Ya, Tuhan ubahkan saudara. Yang tadinya tukang marah-marah, emosi, waktu saya terima Yesus, sukacita, tiap hari nyanyi. Amin. Makanya papi saya bilang, oh ini penyebabnya toh. Makanya papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang mengalami Natal dalam hidupnya harus menjadi aneh. Karena Kristus telah lahir di hatimu dan dia pasti akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Tadi ayat ini berkata begini saudara. Ayat yang ke-11 dia bilang, dan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa? Haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bagaimana supaya orang bisa melihat Allah dalam hidup kita? Yesus berkata, waktu kau hidup saling mengasihi, maka dunia melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dari mana kita harus saling mengasihi? Yang pertama, dari rumah tangga, suami istri. Mari saling mengasihi. Mari saling menguatkan. Kalau berantem, ndak usah lama-lama, 5 menit cukup. Amin. Ada di sini yang berantem 3 hari 3 malam nggak bicara? Ada? Angkat tangan supaya Bapak Pendeta bawa di kolam baptisan lagi ya. Direndam 20 menit ya Pak, supaya dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan ngomong kau Kristen, kalau berantem dengan suami dengan istrimu 3 hari 3 malam gak ngomong, pret imanmu. Kau bukan pengikut Kristus. Allah telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa, kasih yang melampaui batas. Lalu bagaimana cara kita membalas kasih-Nya? Dia minta kita supaya hidup saling mengasihi. Amin. Suami istri, ayo kita saling mengasihi. Ya, saya dulu sama suami saudara, kita ini sudah sama-sama pendeta. Saya ketemu sama suami saya itu di gereja. Coba kurang kudus apa? Jadi kalau ada orang tanya, Ibu Debbie dulu ketemu suaminya di mana? Di gereja. Haleluya ya. Memang tempat ketemu jodoh terbaik itu di gereja. Ya. Saya pikir ketika saya ketemu suami saya di gereja, dia pelayanan, saya juga pelayanan. Maka saya pikir nanti kalau kita berantem pasti haleluya kau, puji Tuhan kau. Ya. Bahkan masuk ke strata yang lebih tinggi, pasti kalau udah mau berantem pakai bahasa roh. Itu saya pikir. Ya, saya ketemu pendeta menikah, ketemunya di gereja, pasti kudus. Waktu kita menikah, saudara, ternyata tidak seperti itu. Ya, karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Kami menikah. Aduh saudara, ketika menikah itu persoalan jujur, persoalan yang paling membuat saya itu berat menikah dengan suami saya itu adalah persoalan budaya dan bahasa. Karena kita ini menikah lintas budaya loh. Suami saya Solo, saya Sulawesi. Jadi Solo tapi ada wesinya. Nah, itu Atos. Waktu kami menikah saudara, masalah bahasa itu yang jadi masalah. Ya, berkali-kali kalau saya ngomong suami saya itu, bisa ndak kau itu ngomong kaya wong Jawa. Saya bilang saya ini orang Sulawesi. Saya ndak bisa ngomong kayak orang Jawa. Dia bilang, jangan ngomong ndak isa, ngomong iso. Lalu saya diajarin sama dia. Kamu mau saya ajarin? Iya, bagaimana? Wong Jawa kini ngomong nada belakangnya itu turun. Orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya naik. Jadi saudara bisa bayangkan, saya stres. Saya yang biasanya ngomong nada belakangnya naik, tiba-tiba disuruh turun. Saya suruh suami saya begini, ayo supaya deal begini, kamu juga saya minta ngomong kayak orang Sulawesi. Nada belakangnya coba naikin. Dia enggak bisa. Saya juga enggak bisa. Stres saudara, itu stres loh. Ya, karena ada statement yang berkata bahwa sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Nah kita ini komunikasinya rusak. Selalu kalau saya panggil dia, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi tidak boleh ada orang lain yang panggil dia Jo, cuma saya yang boleh. Ya,
Jadi kalau saya dulu habis masak, saya teriak, Jo, ayo mangan. Dia datang, dia bilang, ngopo tuh kowe ki nesu. Saya sudah capek masak, saya panggil dia baik-baik loh. Memang baiknya orang Sulawesi gitu. Ayo mangan. Dia datang, kowe ki ngopo tuh kok nesu. Saya bilang, aku ki ndak nesu loh. Tapi nadamu tuh nesu loh. Ora. Malah jadi nesu tenan. Tenan saudara ya. Jadi saya tuh stres saudara, mencoba mengkomunikasikan. Setiap hari kami ribut cuma masalah bahasa dan bahasa. Tapi itu benar-benar stres saya. Sampai berkali-kali saya bilang sama dia, lah terus maumu tuh bagaimana? Aku tuh ndak bisa dirubah. Ya kalau tahu dulu kamu cari cowok cewek yang lembut, ya pokoknya kini nikah karo Sri rezeki. Lah ngopo kamu nikahnya sama orang Sulawesi, sama Debbie Basir? Itu selalu saudara. Tapi akhirnya kami mencoba ya, apalagi saya waktu itu masih sakit jiwa. Karena saya waktu menikah dengan suami saya masih membawa kepahitan, luka batin dari papi saya. Karena saya ternyata belum mengampuni papi saya seutuhnya dari hati. Jadi saya sakit jiwa. Saya bersyukur saya menikah dapat suami orang Solo yang lembut, yang halus. Dia begitu memahami saya dengan karakter yang kasar, dan juga saya masih ada kepahitan. Dulu saudara, kalau saya tersinggung dengan omongan suami saya pukul diri saya sendiri, saya benturkan kepala saya ke tembok, saya pukul anak-anak itu sampai nangis, sampai badannya mereka biru-biru. Kalau mereka nangis minta-minta ampun, saya bilangnya apa? Kamu tahu nggak apa yang dulu papi saya bikin sama saya tuh nggak ada apa-apanya dengan apa yang saya bikin sama kamu. Jadi dulu saya ini sakit jiwa. Bukan berarti orang yang sudah pelayanan itu hidupnya sudah beres loh. Ya, kita perlu membereskan diri dengan kasih Tuhan. Lalu satu saat suami saya selalu bilang sama saya, "Say, kamu tuh sakit loh." Ya, saya bilang, "Sakit apa?" "Kamu tuh kayaknya jiwanya bermasalah loh. Kamu tuh luka batin." Saudara bisa bayangkan, saya dulu kalau marah sama suami saya pergi dari rumah loh. 1 hari itu saya nggak pulang. Saya pernah bawa anak saya yang baru umur 1 minggu loh. Saya matiin handphone. Dia bingung cari saya kemana. Kalau dia tertekan, saya seneng. Lah sakit jiwa kan saya. Sampai teman saya bilang, kasihan loh suamimu. Saya bilang biarin aja. Sampai akhirnya suami saya berkata, kamu tuh sakit loh non. Wah, saya makin marah saudara. Alkitab berkata begini, Yesus itu datang ke dalam dunia ya untuk orang-orang yang berdosa, orang yang sakit. Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Persoalannya seringkali kita ini tidak merasa bahwa kita sakit. Ya, seringkali kita nggak merasa kita sakit. Bagaimana kita bisa disembuhkan waktu kita merasa kita sakit, lalu kita minum obat atau kita datang ke dokter untuk periksa. Nah waktu itu saya istri yang sakit jiwa, tapi suami saya bilang, kamu tuh sakit loh. Enggak, saya ini pendeta, saya ini doakan pelepasan orang yang kepahitan. Kamu bisa-bisanya ngomong saya kepahitan dan luka batin, tapi buah-buah dari karakter saya itu menunjukkan saya itu sakit. Sampai satu malam kami ribut saudara, bertengkar. Kami sudah hamba Tuhan loh, sudah pelayanan waktu itu. Sampai suami saya akhirnya lihat saya manifestasi lagi, saya teriak, saya pukuli kepala saya. Lalu dia ambil gitar, dia nyanyi menyembah Tuhan saat itu, dan hadirat Tuhan turun. Lalu suami saya dapatkan dari Tuhan bahwa saya ini masih kepahitan sama orang tua saya. Dan akhirnya saat itu suami saya bilang sama saya begini, dia bilang, sayang coba kamu lihat aku, anggap aku ini papimu. Coba kamu peluk aku dan bilang bahwa kamu mengasihi papi. Saya makin manifestasi di situ, saya memberontak saudara. Tapi dia berdoa terus, dia nyembah Tuhan, lalu hadirat Tuhan turun. Saya mulai nangis, saya dijamah Tuhan. Dia nangis, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Dia main gitar, saya nangis dijamah Tuhan.
Lalu akhirnya untuk yang keberapa kalinya suami saya bilang sama saya, kamu lihat aku, anggap aku papimu, dan bilang bahwa kamu mengasihi papi. Saat itu saya dilepaskan Tuhan. Saya peluk suami saya, saudara, dan saya anggap dia papi saya. Waktu itu saya peluk, saya bilang, papi, saya mengasihi papi, saya melepaskan pengampunan buat papi. Saudara tahu, setelah peristiwa itu, hubungan saya dengan papi saya dipulihkan. Dan sebelum meninggal, papi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia meninggal di tangan saya. Saudara, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Apa pesan Natal bagi kita di tahun ini, Bapak Ibu? Kasih yang melampaui batas, biarlah hadir dalam hidup kita. Saya berdoa tahun ini kita menjadi keluarga yang hidup dalam kasih. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar untuk saling mengasihi, suami istri pulang dari tempat ini berubah supaya anak cucumu diberkati Tuhan. Jangan ada lagi yang berantem, saling tuduh, saling menyakiti. Jangan biarkan iblis menang dalam rumah tangga kita. Tapi kita mau menjadi suami istri yang bergandengan tangan, yang bersehati, menangis bersama buat keluarga kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana ada orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan mengalir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita hentikan semua hal yang bisa membuat hancur keluarga kita. Saya melihat di Jakarta banyak anak-anak muda yang kehilangan arah. Kenapa? Dimulai dari orang tua. Banyak anak muda yang bunuh diri karena mengalami kehancuran dalam keluarga. Lihat papa mamanya tiap hari bertengkar. Mari saudara, saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau menanggapi kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Kristus sudah datang lahir di hati dan hidup kita. Biar kita sama-sama mau mempraktikkan kasih Kristus itu, dan kita mau sungguh-sungguh meneladani Kristus. Saya ini belajar, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Saya itu sering berbuat baik kepada seseorang, saudara. Dia ini selalu saya bantu. Anaknya nggak bisa sekolah, saya bantu. Waktu dia kesulitan, dikejar-kejar hutang, dia telepon, saya bantu. Setiap bulan saya bantu, saya kasih dia uang sembako. Yang bagi saya itu nggak sedikit, itu lumayan dia bisa hidup untuk sebulan. Tapi saya ketemu beberapa orang, saudara. Orang-orang itu bilang sama saya, dia tuh selalu jelekin saya. Dia ketemu siapa aja dia jelekin tentang saya. Dan itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Sampai satu hari saya tuh bilang begini, Tuhan, saya mau stop bantu dia. Saya gak akan tolong dia setiap bulan. Buat apa saya tolong orang jahat begitu? Sampai ada satu orang yang cerita ke saya, dia cerita, kamu begini-begini. Ngapain sih Deb kamu tolong dia tiap bulan? Stop lah. Kita tuh tolong orang yang harus kita tolong. Lalu satu kali saya benar-benar stop. Saya bilang biar dia kapok lah ya. Saya sudah berbuat baik. Kalau orang itu menjelekin kita, orang musuh kita itu biasa. Kalau teman menjelekin kita yang kita nggak pernah berbuat baik sama dia, itu juga biasa. Tapi orang yang selalu kita tolong, yang selalu minta tolong sama kita dan selalu kita tolong, menjelekkan kita, itu sakit loh saudara. Ketika saya tidak mau menolong, saya stop bantuan saya. Satu saat hati saya ini nggak damai sejahtera, saudara. Setiap malam itu nggak damai sejahtera. Sampai satu kali Tuhan itu bicara kepada saya dalam hati. Tuhan tuh berkata begini, kamu tuh berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kalau kamu berbuat baik sama dia karena dia baik, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Kamu berbuat baik sama dia sekalipun dia jahat, itu karena kamu mau hidup berkenan di hadapanku. Coba kamu lakukan itu. Lalu saya itu bertobat di hadapan Tuhan, saudara, dan saya tahu mungkin itu salib yang Tuhan izinkan ada di hidup saya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi biar Natal tahun ini menjadikan hati kita ini semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terimpartasi dari kasih Kristus yang melampaui batas itu. Dan saya mau
Mari kita semua datang kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami ada di penghujung tahun 2024. Kami mau tutup tahun ini, Tuhan, dengan hidup yang berkenan pada Tuhan. Dengan hati yang baru, tanpa kepahitan, kekecewaan, kami mau mempraktekkan kasih Tuhan itu. Supaya kami boleh memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, hidup yang baru, dan berkat Tuhan yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, karena begitu Allah cinta dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.